sudah langsung dapat ketemu sama Caimin, langsung diminta itu Mas Anies nggak merasa bahwa aduh Caimin nggak bahaya tak? Enggak. Jadi kalau soal PKB-nya, Caiminnya, memang prosesnya tidak ada. Tapi sebetulnya sejak kita di Koalisi Perubahan itu memantau perkembangan di lapangan, kita sudah melihat bahwa ada ruang kosong yang kita kesulitan mengisi. Yaitu Jawa Timur. Jawa Timur. Itu kita tahu. Jadi saya sudah ngobrol soal ini berkali-kali dalam tim, kemudian dengan pimpinan partai. Saya sampaikan kita perlu mengajak PKB. Memang tidak menyebut nama, tapi PKB punya target kan, punya. Itu Mas Anies diucapkan juga nggak dengan partai koalisi lain, Demokrat misalnya, PKS misalnya? Oh iya. Sebut. Jadi memang jadi Mas Anies nggak sembunyi di belakang gitu ya, bukan bersama sembunyi PKB di belakang. gitu kan? Di bulan Juni itu saya bertemu dengan Demokrat. Waktu itu saya sampaikan Mas Ahaye, Pak SBY bahwa kita perlu menggandeng PKB. Dan saya sampaikan bahwa kalau saya tidak mungkin untuk langsung. Gus Imin juga tidak dalam posisi bisa ketemu saya. Tapi kalau Pak Surya Paloh, mereka bersama-sama dalam koalisi pemerintahan bisa luasa ngobrol. Kemudian Pak SBY saya sampaikan bahwa Gus Imin ini kan menteri di saat Pak SBY presiden, terpilih menjadi ketua partai saat Pak SBY presiden. Karena itu mohon untuk berkenan mengajak PKB berbicara dan lihat apakah berkenan untuk ikut di dalam koalisi kita. Jadi ada permintaan itu dari Mas Anies ya supaya PKB Demokrat juga mengajak PKB bersama-sama. Dari dua ini kelihatannya peristiwa hari Senin itu mungkin kedengaran, pasti kan berusaha melakukan pembicaraan. Tapi Gus Imin itu dalam posisi nggak mau ngobrol kanan kiri dulu. Iya, betul kan? Benar-benar tertutup. Jadi pokoknya nggak mau, jangan sampai nanti dicurigai kan kira-kira gitu. Jangan sampai keputusan PKB ini disalahpahami para senior eksternal maupun internal PKB. Akhirnya kita butuh waktu sosialisasi. Dan ketika berbulan-bulan bersama dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, beliau tidak mau melakukan pembicaraan. Dan saya juga tidak melakukan pembicaraan dengan. Hanya memang ada foto Mas Anies kan berkunjung ke rumahnya Caimin. Dan itu dianggap sebagai ketemu sama Mas Ahaye nggak mau. Berbicara secara jantan ke Demokrat nggak mau. Tapi malah sowan ke ibunya Caimin. Ke Jombang. Itu ke Jombang. Enggak, itu enggak begitu ceritanya. Jadi saya hari Rabu itu memang terjadwal berangkat ke Jombang. Oke. Karena ada peristiwa ini, maka Ferry istri saya yang berangkat. Saya bilang udah diwakili, Ferry aja berangkat, saya nggak berangkat. Supaya saya bisa ketemu dengan Demokrat. Karena hari itu kita menunggu waktu untuk bisa ketemu. Sampai dengan malam kita nggak dapat jadwal untuk ketemu. Lalu malamnya, Rabu malam, itu dari Jombang ngabarin semua. Bahkan saya udah bilang ke Gus Imin, Gus ini saya harusnya pergi ke Jombang ya kan. Saya bilang saya nggak jadi berangkat nih. Saya mau ngurusin ini dulu, karena harus komunikasi semua pihak. Dikabarin, Pak Anies ini semua pada kumpul sudah. Saya akan ke 4 pondok, Tebu Ireng, Rejoso, Tenanyar, sama Tambak Beras. Ya. 4 itu sudah pada kumpul, kiai-kiai kumpul, nyai-nyai kumpul. Dan bagaimana menjelaskannya? Nggak bisa datang gitu. Ya. Sementara saya tidak dalam posisi, kita ini sedang ada rencana pernikahan mendadak, nggak mungkin itu diceritakan. Jadi saya sampaikan kepada semua bahwa kita coba cek dah, kalau besok pagi tidak dapat jadwal, saya berangkat. Untuk ketemu Mas Ahaye? Ya, jadwal ketemu Mas Ahaye. Ya. Jadi malam itu, kita ambil tiket 5:30 pagi, tunggu, jam 4 pagi saya bangun, saya lihat tidak ada pesan untuk bisa ketemu, ya udah, saya berangkat. Nanti mudah-mudahan siang bisa dapat, siang kan pulang ke Jakarta. Nah, pada saat saya ke Jombang, berkunjung ke semua, termasuk ke Denanyar. Karena orang lihatnya ini kayak ngeledek sih, Mas. Iya, nah Anies. sekarang saya datang ketemu ke tempat. Mas Ahaye bisa, tapi ketemu berkunjung ke tempatnya Caimin, ibunda dari Caimin bisa kayak seolah-olah sorry ya, udah bye, saya udah ketemu pasangan hidup. Karena itu kan jadi perlu tahu betapa sesungguhnya ini harus lihat rencananya. Rencana ke Jombang itu sudah ada 10 hari sebelumnya. Jadi itu tidak didesain sama sekali? Didesain. Dan ketika saya bertemu dengan Gus Salam, yang masih sepupuan ya, masih paman sama Gus Imin, disitulah kemudian disampaikan bahwa
rumah ibunya Gus Imin itu ada kira-kira 3-4 rumah di belakangnya. Jadi kemudian kepatutannya, adabnya, ya saya mampir silaturahmi. Malah kalau saya tidak mampir juga, kira-kira ini yang paling senior di Tenanyar adalah ibunya Gus Imin. Ya. Yang paling senior. Jadi ini hanya untuk menghormati dan membangun bicara silaturahmi. Tidak ada bayangan sama sekali soal persepsi bahwa sengaja ke tempat Gus Imin meminta doa sebelum terjadi deklarasi, tidak. Lalu jadi saya ingin tegaskan bahwa keberangkatan ke Jombang karena komitmen lama dan pasti saya akan memberikan kekecewaan kepada semua yang berkumpul. Karena kalau se-Jawa Timur kumpul, itu kan yang nggak mudah juga bagi mereka. Mas Anies kalau misalnya memang diizinkan ketemu Mas Ahaye, kira-kira Mas Anies akan bilang apa, Mas? Saya sampaikan, ini ada perkembangan baru. Ada opsi baru. Dan kami melihat untuk kepentingan perubahan, kita kan targetnya mau melakukan perubahan. Untuk bisa melakukan perubahan harus punya kewenangan. Untuk punya kewenangan harus memenangkan. Untuk bisa memenangkan harus ada basis pemilih yang lebih luas. Maka opsi Muhaimin sebagai calon wakil presiden yang memperluas ini akan membuat kemenangan kita menjadi lebih besar peluangnya, probabilitasnya lebih besar. Apakah pasti menang? Belum tahu, tapi probabilitas menjadi lebih besar. Dan selama ini pihak Demokrat juga menyatakan bahwa apabila ada pilihan calon pasangan yang bisa membantu memenangkan lebih baik dari Mas Ahaye, mereka tidak keberatan. Tapi jangan Mas Ahaye ditolak. Bila ada opsi yang lebih baik, maka kenapa tidak? Lebih baik bukan dalam artian orangnya, tapi lebih baik dalam artian jangkauan pemilihnya. Ya, untuk lebih memenangkan. Jadi Cak Imin ini lebih baik daripada Ahaye? Lebih luas jangkauannya. Apa yang maksud saya? Saya pendukung PKS, pendukung Demokrat, dan pendukung Nasdem itu sudah satu klaster. Oke? Kalau itu saja, kita sudah lihat di survei juga. Nah, dengan adanya pendukungnya Gus Imin yang berbeda klaster, maka ini lebih baik bagi usaha pemenangan. Lebih baik. Ya. Dan itu bisa disampaikan secara objektif. Memang proses ini cepat, tapi jauh sebelum proses cepat ini ada yang namanya informasi, komunikasi, dialektika terjadi. Teman-teman Nasdem di DPR, Wakil Ketua Umum Nasdem ketika haji, terus berusaha mendekati saya. Berusaha mengajak kita ngobrol. Saya bilang, saya nggak bisa ngomong banyak karena saya sudah di koalisi bersama Pak Prabowo. Waktu haji ketemu. Jadi niatnya emang Cak Imin tuh setia ya, niatnya? Bukan niat setia, kita komit lah dengan apa yang sudah kita pilih gitu kan. Jangan kemudian saya dituduh main di belakang panggung atau selingkuh gitulah. Ibarat pacaran lewat pintu belakang. Lewat pintu belakang selingkuh, jangan sampai, saya bilang. Bahkan sepulang dari haji, Wakil Ketua Umum Nasdem kirim pesan, sombong amat tuh ketum PKB, sejak ngobrol nggak jelas gitu kan. Saya bilang, saya nggak mungkin ngobrol sama kamu, di sampingmu ada partai lain yang pasti akan lapor pada Pak Prabowo, saya bilang gitu. Pasti saya dianggap selingkuh. Nah, karena itu bahkan saya takut ketemu Mas Anies. Takut. Kenapa takut, Mas? Ya selingkuh, orang selingkuh kan harus sembunyi. Kalau ketahuan dicerai saya sama pacar saya. Daripada dicerai mending saya nggak selingkuh. Nah, tapi proses ini panjang. Ada proses pendekatan, tapi di dalam internal saya jauh hari itu ulama-ulama tertentu memang mengisyaratkan pasangannya Anies. Saya anggap ini kabar langit. Kiai Khalil As'ad. Oh, dari awal. Jadi bukan pasangannya harus Pak Prabowo. Nah, Kiai Khalil As'ad tahun 2021 manggil saya jauh di situ Bondo sana. Kiai Khalil As'ad ini anak putra dari pendiri NU. Beliau bilang, pasanganmu Muhaimin adalah Anies Baswedan. Ini kabar yang sudah saya tangkap dari langit. Saya kan, itu langit, buminya bahaya bro. Saya bilang gitu. Saya cerna, saya sudah sudah merintis koalisi sesama partai pemerintah. Nah, sudah saya cerna, saya tidak berani terima, saya juga tidak berani tolak. Siapa berani menolak seorang Kiai Khalil?
Terus kemudian menjadi renungan, tapi semua kiai juga macam-macam variasi pandangannya. Lalu di tengah-tengah haji saya dipanggil seorang kiai dari Jawa Tengah menyatakan, percaya sama saya, pasanganmu itu Anies. Ini sudah selistikhoro saya. Saya juga merenungkan aja, sehingga saya ketemu Mas Anies itu sudah dituntun dari beberapa tahapan spiritual yang tidak ngawur gitu ya. Berarti selama ini dengan Pak Prabowo nggak dituntun secara spiritual ya? Iya, saya tidak tahu, tapi bahwa dengan Mas Anies ini kelihatannya baru dan cepat, tapi kayaknya langsung prosesnya panjang. Dan di sisi lain di tempat kita, kalau tadi Gus Imin cerita hari Senin sudah terjadi perbedaan ya di dalam koalisinya, di sini juga mencapai puncaknya perbedaan. Dan Mas Anies mengatakan itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali ya? Ya kan independen. Ya. Ini Nah itu bilang kalau kebetulan, memang betul kebetulan, mau diapain gitu. Memang kebetulan terjadi puncaknya pada hari Selasa. Selasa siang itu Pak Surya Paloh didatangi oleh Pak Sudirman ada pertemuan membawa pesan dari saya bahwa sudah tidak bisa lagi pesan konkretnya gini, kamu boleh pacaran tapi jodoh tetap di tangan Tuhan. Kalau kamu punya pacar, rawat yang baik daripada diambil orang. Itu kira-kira itu teori. Kirain kamu boleh koalisi, tapi pasangannya ditentuin sama Pak Surya Paloh. Tapi kira-kira jalan, ini banyak jalan Tuhannya ya Mas Anies? Banyak jalan Tuhannya. Saya kenal sama Mas Anies panjang, lama. Tapi saya juga tidak punya jalan yang rasional untuk bersama. Jadi aku pengen tahu, tiba-tiba jalannya konkret. Ini penting sih ya. Semua pada bilang, ini Pak Jokowi, hebat Pak Jokowi. Ini sebenarnya Cak Imin ini di waktu awal disuruh ke Pak Prabowo, disuruh oleh Pak Jokowi. Tapi disuruh sama Mas Anies, ini juga disuruh Pak Jokowi. Enggak ya sama sekali ya? Ini tidak didesain. Ini sama-sama butuh, saya sama Pak Prabowo sama-sama butuh. Pak Prabowo nggak cukup untuk maju, saya nggak cukup untuk maju. Pak Prabowo mau jadi capres, saya mau jadi cawapres. Nampaknya tidak sampai tuntas. Tiba-tiba Mas Anies sama Bang Surya butuh cawapres, saya seperintah partai ya sudah jalan. Dan ini menurut saya takdir yang saya kira the best ya, takdir baik yang mungkin saya sejak awal jatuh cinta sama gagasan-gagasan. Bener. Waktu itu bilangnya jatuh cintanya sama Pak Prabowo. Gagasan-gagasan sekarang Mas Anies. Emang politisi tapi banget. bukan. Gagasan Mas Anies. Kemarin puji-puji Pak Prabowo. Sekarang puji-puji Mas Anies. Dari awal saya termasuk senang gagasan Mas Anies. Tapi belum jodoh. Dan buat kita juga, Eros, ini kan membayangkan. Ketika ngobrol dengan Gus Imin, bicara soal apa yang nanti mudah-mudahan kita bisa kerjakan sama-sama. Bayangkan, Ros, kita dalam posisi koalisinya nggak bisa berlayar nih. Yeah. Kemudian 3-4 jam kemudian ada jalan keluar yang nggak terduga. Dan itu yang memang sebenarnya banyak orang bilang, masa sih secepat ini, sudah hampir setahun nggak ada jalan solusi, tiba-tiba ketemu 3 hari, masa sih. Tetapi dan kita bersyukur sekarang ya. Tadi kita bicara tentang gagasan apa yang dibawa sama Gus Imin. Gus Imin ini membawa akumulasi pengalaman yang Rosi sendiri bilang tadi. 18 tahun memimpin partai politik dan memimpin partai politik yang kira-kira modalnya itu adalah aktivisme. Bukan pengusaha besar, tidak memiliki sumber daya yang besar, tapi aktivisme. Yang kedua, anggota DPR yang bahkan ketika ngomong undang-undang KPK, beliau bisa bilang, saya tuh ikut menulis undang-undang KPK itu. Kemudian yang ketiga, wakil ketua DPR, wakil ketua MPR. Jadi kami membayangkan bahwa ada unsur saling mengisi yang dulunya nggak terkira bisa terjadi. Kan saya banyak pengalaman sebagai menteri, ada pengalaman kepala daerah Jakarta dengan segala macam kompleksitasnya. Ini yang akan saya tanyakan berikutnya, karena dari dulu saya selalu mendengar misalnya Nasdem melalui Waketum Pak Ahmad Ali mengatakan Mas Anies ini ingin dibawa ke tengah. Dibawa ke tengah, ada nama Hovifah, ada nama Yeni Wahid, dan kemudian nama berakhir dengan seorang Muhaimin Iskandar. Apakah perpaduan ini memang ingin menengahkan yang sangat kanan? Kami kembali sesaat lagi.